Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nafatu datsami tamana huluna waslafuna wa abawna salihun Allah yadkhulun yadna fi niyatihim wa amana fi amalihim akhlaqina fi akhlaqihim wa nastadra mutahhira zakiyya fi hadzal majlis syarif ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man waslafuna salihun wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna minkum fataqabbal ya karim. Amma ba'd. Al-Mukarram, Al-Muhtaram, para asatidah, para alimil ulama, para tokoh, para menteri ya, para amin, para bos-bos, para orang-orang sukses, amin. Yang mohon maaf tidak Al-Fagir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fagir kepada antum semua. Alhamdulillah, sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kita berlimpah-limpah kenikmatan, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita dapat berkumpul dalam acara rutinan kita yang kita adakan setiap bulannya, yaitu kajian dari kitab Risalah Jami'ah, kitab yang mengkaji tentang hukum-hukum Islam atau rukun Islam yang berkaitan dengan akidah, syariah, ataupun akhlak, thariqah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala gerakan hati kita, entengkan langkah kita sehingga kita dapat berkumpul. Telah sama-sama tadi kita membacakan ayat-ayat daripada ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sama-sama baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini juga menjadi sebab terkabulnya segala hajat-hajat kita, baik hajat yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan juga yang punya penyakit Allah angkat segala penyakitnya, yang sehat Allah jaga kesehatannya, yang telah wafat di antara kita diampuni dosa dan kesalahannya. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada sore hari ini dikumpulkan lagi kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kumpulnya kita di sini juga adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Sebab enggak semua orang yang tahu pada sore hari ini ada pengajian tergerak hatinya. Enggak semua orang yang tahu sore hari ini ada pengajian tapi mereka duduk bersama kita. Karenanya kita doakan mudah-mudahan yang belum bisa hadir dikarenakan sakit, Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya sehingga dapat berkumpul kembali bersama kita. Dan mudah-mudahan yang pengen hadir tapi dikarenakan sibuk, nggak punya waktu, sibuk karena pekerjaannya ataupun keluarganya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan waktu yang barokah, waktu yang luang sehingga dapat berkumpul kembali bersama kita. Dan mudah-mudahan yang belum bisa hadir dikarenakan belum tergerak hatinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah sehingga dapat berkumpul bersama kita dalam majlis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini juga terhitung dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai talibul ilm, sebagai menuntut ilmu,
Karena yang namanya nuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi kita. Kita jalankan mendapat pahala, kita tinggalkan mendapat dosa. Karenanya wajib untuk kita menuntut ilmu yang kita butuhkan. Ilmu yang kayak gimana sih yang wajib kita pelajarin? Kan thalabul ilm fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Ilmu yang kayak gimana? Apa matematika? Apa ilmu fisika? Apa ilmu IPA? Atau ilmu ngebahas tentang agama tapi ilmu tentang bagaimana cara haji, bagaimana cara umroh, bagaimana dan lain sebagainya. Ilmu yang kayak gimana sih yang diwajibin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tuntut? Yaitu ilmu yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita? Kalau kita seorang pedagang, maka wajib menuntut ilmu yang berkaitan tentang berdagang jual beli. Kalau kita bukan pedagang, nggak wajib buat kita belajar ilmu tentang jual beli. Kalau misalkan kita seorang pekerja, maka wajib kita menuntut ilmu agama yang mengatur tentang pekerjaan. Kalau kita seorang kepala rumah tangga, seorang ayah, maka wajib untuk kita menuntut ilmu bagaimana cara membangun rumah tangga sesuai ajaran Islam. Nah, makanya itulah ilmu-ilmu yang wajib. Dan ilmu yang kita kaji pada sore hari ini yaitu ilmu yang wajib atas setiap orang yang baligh dan berakal. Insya Allah semuanya di sini udah pada baligh ya. Udah kelihatan, walaupun mukanya pada imut. Oh belum, ada yang belum. Ada yang hadir nggak kelihatan. Bonus. Ya, calon baligh tapi nanti. Insya Allah. Baligh dan berakal. Insya Allah rata-rata semuanya udah pada baligh ya. Bahkan ada yang udah kadaluarsa balighnya ya, udah kelebihan. Ada yang baligh dan berakal, dan insya Allah semuanya di sini berakal semua. Nah makanya ilmu yang kita pelajarin ini wajib, sebab kita orang yang udah baligh dan berakal. Karena ilmu yang kita pelajarin di sini yaitu ilmu tentang ibadah. Salah satunya contohnya yang sekarang kita lagi bahas yaitu tentang sholat. Orang yang berakal dan baligh diwajibkan atasnya sholat. Semuanya, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, pejabat, rakyat, yang alim, yang awam, semuanya wajib yang namanya sholat. Nah kita membutuhkan sholat, maka membutuhkan ilmunya. Makanya wajib untuk kita mempelajari ilmu yang berkaitan tentang tata cara sholat dengan baik dan benar. Kalau kita meninggalkan ilmu tersebut, nggak belajar bagaimana tata cara sholat dengan baik dan benar, maka kita berdosa. Berdosa kita. Karena itu ilmu yang wajib buat kita, karena kita butuh untuk melaksanakan sholat. Begitu juga kalau kita pengen pergi haji misalkan. Amin. Kayaknya lemes banget. Masih pada puasa kali kemarin, kurang Ramadan ya. 30 hari kurang kali, lanjut sampai sekarang. Misalkan kita pengen berangkat haji, maka wajib untuk kita mempelajari ilmu tata cara bagaimana haji dengan baik dan benar. Jadi apa sih ilmu yang wajib kita pelajari? Yaitu ilmu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu, kita mempelajari ilmu sholat yang sekarang kita dalam bab tersebut. Nah sebagaimana biasa, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca niat ta'allum, kita membaca doa terlebih dahulu agar majlis kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari Al-Fagir dan para hadirin mengikutinya dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni min dhulli fahmi wa tudihu lima ashkala hatta yufhama.
annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi an-nural mudhibil nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi 'ulum fid darin amin. Wa yashtaritu lis-sihhatis shalah, dan disyaratkan agar sahnya salat. Kemarin dulu kita mengulang pelajaran yang kemarin, masih pada ingat apakah agak apa yang kemarin kita bahas di bulan kemarin? Hal-hal yang membatalkan wudu. Coba panitia kasih hadiah itu, bisa jawab. Hadiahnya umroh apa sepeda? Umroh aja, umroh jika mampu tapi ya. Iya, jadi kemarin kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Ada berapa hal-hal yang membatalkan wudu? Ada 4. Yang pertama apa? Keluar sesuatu baik dari kubul maupun dubur, apapun yang keluar, ya kan? Kemarin udah dijelasin panjang lebar. Itu yang pertama, keluarnya sesuatu baik dari kubul maupun dari dubur, kecuali air mani. Kalau air mani yang keluar maka wajib mandi. Itu yang pertama yang batalkan wudu. Yang kedua apa? Yang kedua, hilangnya akal. Hilangnya akal termasuk tidur. Orang udah wudu, terus dia tidur, akalnya hilang. Atau dia gila, lagi wudu misalkan, atau kepleset, tiba-tiba gila nih, ngobrol sama meja, misalkan ngobrol sama gelas aqua, gila ada. Maka batal wudunya. Atau misalkan dia wudu, habis itu hilang akal, mabok dia. Misalnya sebelum mabok wudu dulu dah biar berkah maboknya gitu ya. Dia mabok, hilang akalnya, wudunya batal. Jadi yang kedua yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal, termasuk tidur. Karena tidur itu akal kita hilang, nggak sadar kita. Mau bagaimana model kita kalau lagi tidur nggak sadar kita, akalnya hilang. Kecuali apa? Tidur dalam keadaan dalam keadaan duduk. Tidur dalam keadaan duduk. Mohon maaf, pantatnya itu nempel ya ke lantai, atau misalkan balai, kalau balainya padat, kalau misalkan busa kayak kasur atau bangku yang busahnya tebal, yang empuk, itu tetap membatalkan wudu. Kecuali kalau tidur misalkan duduk nih di sini, di sejadah atau di keramik atau di karpet atau di tikar, lagi dengerin khutbah biasa itu udah jam-jam memang berat banget. Iya, saking tenangnya itu, saking keadaan sakinah, khusyuk ya, saking keadaan khusyuk, tenang jiwa, padahal kreditan masih banyak ya, utang di mana-mana, saking tenangnya tuh dia tidur nggak batal selama dia posisinya tetap duduk. Kecuali duduk bangun-bangun pas kumat dia udah celentang gitu, nah itu batal karena posisinya udah berubah. Itu yang kedua yang membatalkan wudu, hilangnya akal. Yang ketiga yang membatalkan wudu, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemarin udah kita jelasin mahram siapa aja. Kemudian kita jelasin juga batasan bersentuhannya itu yang seumuran segimana. Kira-kira seumuran yang dia ada rasa cenderung sama lawan jenisnya, nggak mesti balik. Kadang orang masih kecil belum balik, masih SD gitu, masih kecil belum balik, udah ada rasa cenderung sama lawan jenisnya. Biasanya kan cie-cie di SD suka gitu ya, ini lope ini lope ini. Nah itu ada kecenderungan. Kalau masih kecil banget kan belum ada kecenderungan, laki perempuan belum ada kecenderungan. Tapi kalau udah rada gede dikit, walaupun belum balik, dia udah ada rasa kecenderungan, maka kalau kita sentuh itu batal. Kita nyentuh perempuan nih masih SD, atau misalkan umur 9, 10 tahun gitu, 11 tahun, dia belum balik, belum keluar darah haid, belum nyampe umurnya 15 tahun, belum mimpi basah, tapi dia udah cenderung sama lawan jenisnya, kita usap kulitnya, batal kita. Makanya hati-hati tuh, hati-hati.
Nah, itu yang ketiga yang batalkan wudhu adalah bersentuhnya kulit yang bukan mahram. Yang keempat, yang terakhir apa? Menyentuh kemaluan kubul maupun dubur dengan telapak tangan. Udah ya, itu 4. Yang pertama apa tadi? Lupa lagi baik. Yang pertama apa tadi? Keluar sesuatu baik dari kubul maupun dubur. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Nah, itu harus dihafalin. Jadi 4. Bib, kita nginjek tai ayam, Bib, batal apa kagak? Batal apa kagak? Enggak, sebab enggak ada dari 4 itu. Tinggal dicuci kakinya selesai sholat. Atau Bib, berdarah, Bib, ini berdarah, batal apa kagak? Batal apa kagak? Enggak, soalnya enggak ada yang 4 itu. Udah gitu, simple. 4 itu udah jadiin pedoman hal-hal yang batalkan wudhu. Selesai. Kadang orang ada macam-macam, Bib, anak habis makan, Bib, batal enggak wudhu? Lah makan. Ketahuan kagak ngaji Myanmar nih, ketahuan. Iya, makan sambil sholat bukan batal wudhunya doang, batal sholatnya, wudhunya kagak batal. Iya. Nah, itu 4 hal yang membatalkan wudhu. Kudu tahu, harus tahu. Jangan kita ngaji tibang asal syarat, dengerin doang, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, nggak masuk kuping kiri, nggak masuk acan. Kalau kata orang sekarang, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Kagak ngerti-ngerti ngaji di mana-mana, manggil Habib lagi kagak ngerti yang batalkan wudhu. Jangan sampai itu 4, cuma 4 doang tuh, nggak banyak. 4 doang harus kita hafal. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu baik dari kubul maupun dubur. Yang kedua, hilangnya akal. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan baik kubul maupun dubur. Nah, itu pembahasan yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Wa yushtaratu lissihatus shalah. Dan disyaratkan untuk sahnya sholat. Syarat-syarat sahnya sholat. Bagaimana sih biar sholat kita sah? Ini syarat-syaratnya. Yang pertama, ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin aw ijtihadin aw ghalabati dhanni. Mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin atau dengan ijtihad atau dengan prasangka yang kuat. Jadi harus tahu kita masuknya waktu sholat. Misalkan nih maghrib, kita harus tahu tuh, oh ini udah masuk waktu maghrib. Baik dengan keyakinan kita, yakin dari mana? Ada orang azan tadi. Atau yakin kita ngelihat jam. Atau yakin nih udah rada gelap. Yakin dah pokoknya. Atau ijtihad, atau dia melihat tanda-tanda. Melihat tanda-tanda kalau udah nggak ada mega merah tuh yang di langit udah hilang, oh berarti udah masuk maghrib nih, udah kelihatan maghribnya udah hampir lewat. Kalau udah hilang sama sekali malah masuk isya. Atau misalkan ngelihat dari tanda-tanda dah bagaimana. Atau dari keyakinan yang kuat, ini kayaknya udah masuk nih, karena tadi kita ngelihat orang-orang udah pada sholat. Nah, itu syarat yang pertama, harus tahu masuknya waktu sholat. Kalau misalkan kagak tahu bagaimana, misalkan dalam rumah, udah sholat aja, kagak tahu nih, kagak yakin, kagak ngelihat dari cara ijtihad, nyari tanda-tanda, atau kagak dalam perasaan yang kuat tahu waktu itu udah masuk, sholat aja, sholat aja dah. Ya untung-untung kalau pas berarti sholat udah sah, dia sholat. Dalam rumah misalkan kagak ada jam, kagak ada tanda-tanda, nggak yakin, nggak ada prasangka, udah masuk dia sholat aja. Begitu salam selesai keluar rumah, nanya sama tetangganya, ternyata bener yang tadi dia laksanakan udah masuk waktunya, tetap nggak sah. Sebab begitu dia sholat, dia belum yakin, belum tahu masuk apa belum. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus sudah tahu dulu ini masuk waktunya. Kenapa? Ngelihat orang-orang udah pada sholat. Kenapa? Tadi ada yang azan. Kenapa? Ngelihat jam udah masuknya waktunya. Mendengar azan, ngelihat tanda-tandanya. Udah, itu kalau udah ada tanda-tanda begitu, baru dia sholat. Kan kita kan begitu ya, ngelihat orang udah sholat atau ngedengar azan atau ngelihat jam. Kalau kita udah sholat aja, untung-untung kalau misalkan pas, ya udah kagak sah. Sebab kita sebelum sholat harus tahu dulu masuknya waktu sholat. Fa in shalla ma'asyak lam tasih sholatuh. Tuh,
Kalau misalkan ada orang sholat dalam keadaan ragu, maka nggak sah sholatnya. Wa yashtaritu aidan ma'rifatul qiblah, dan mengetahui juga arahnya kiblat. Arah kiblat harus kita tahu. Kita nggak tahu nih arah kiblat di mana. Misalkan kita lagi naik gunung ya, misalkan ya, naik gunung, atau misalkan lagi di ruangan, kagak tahu nih arah kiblat mana. Orang baru kita sholat aja, begitu salam nanya, bener nggak tadi kiblat ke sono? Bener. Oh ya udah, kagak sah sholatnya. Sebab kita harus tahu dulu, oh kiblat ke sono, baru sholat, baru setelah itu sholat. Harus tahu arah kiblat. Wa yajibu satrul aurah bisatirin tahirin mubahin, dan wajib juga menutup aurat. Wajib menutup aurat dengan menutup yang suci dan diperbolehkan dalam syariat. Wajib kita sholat menutup aurat dulu. Nutup aurat, jangan sholat buka aurat, pas sholat buka aurat, abis itu dipakein tutup aurat ya kagak. Sebelumnya kita sudah nutup aurat dulu baru sholat. Mana aurat ketika sholat? Laki-laki baina surra wa rukbah, dari pusar sampai ke lutut. Tapi harus kita lebihin, di atas pusar, di bawah lutut. Nggak pakai baju nggak apa-apa, tapi kagak adab. Lah iya kagak adab. Ente coba ketemu siapa ya, ketemu presiden misalkan, ketemu beliau ya, ketemu nggak pakai baju, adab kagak, apalagi ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ibadah. Tapi sah. Nah itu dia pentingnya kita kalau belajar cuma syariat tanpa tasawuf, cuma hukum doang tanpa akhlak. Kita harus belajar hukum dan akhlak juga. Hukumnya sah, tapi berakhlak nggak berakhlak. Nah kalau laki-laki nutup auratnya wajibnya saat sholat itu dari pusar sampai lutut. Ya. Kalau perempuan itu semua tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu kedua telapak tangan. Nah, harus menutup aurat dengan penutup yang suci dan diperbolehkan. Kalau misalkan nutupnya gimana, ada najisnya di bajunya, nggak sah. Harus suci. Yang kotor belum tentu najis. Ya, yang kotor belum tentu najis. Misalkan kotor, kita habis kerja nih, kotor kena debu, kena apa, kena ini, kena itu, nggak kena najis, tetap nggak apa-apa. Jadi yang kotor itu belum tentu najis, kayak debu, terus kena oli, kotor baju kita, kumuh ya, itu nggak najis, kecuali kena perkara yang najis, misalkan kotoran hewan, kejatuhan tai cicak misalkan, atau kena darah, atau kena hal-hal yang lain, air kencing, cipratannya dan lain sebagainya. Nah itu baru nggak sah, walaupun kelihatannya bersih. Tapi kalau udah ada najis, nggak sah kita nutup atau bawa saat sholat sesuatu yang najis. Misalkan itu, Anda baru masuk ke kamar mandi, kencingnya yang berdiri itu hati-hati. Ya, kalau begitu ada keran buat ceboknya nggak sih? Ada ya. Nah, cuman hati-hati tuh, takut nyiprat-nyiprat gitu ya. Hati-hati. Mending kan satu lagi ada tuh kamar mandinya di dalam. Udah pakai itu aja lebih aman. Bisa jongkok, ngamalin sunnah. Kalau tempat kayak begitu jongkoknya ribet ya, gimana? Nggak nyampe kalau jongkok. Iya, nggak bisa. Nah makanya mendingan alhamdulillah ada kamar mandinya, bisa lebih aman. Soalnya takutnya kalau misalkan kita sambil berdiri takut nyiprat, atau kalau enggak takut ada sisa-sisanya yang masih belum keluar. Nah itu makanya kata Nabi SAW, ketika Nabi lagi lewat kuburan, ada satu kuburan lagi disiksa habis-habisan. Kata Nabi, ente tahu gak nih orang kenapa? Karena ketika di dunia dia nggak bersih saat ceboknya. Dan paling banyak adab nanti di yaumil qiyamah, di akhirat, kata Nabi, terhadap umatku gara-gara dia nggak perhatian terhadap ceboknya saat buang air. Nah, hati-hati. Kadang soalnya kita nggak sadar nih, kayaknya udah bersih nih, padahal belum bersih. Kayaknya nggak kecipratan, atau kecipratan, begitu. Nah, wajib
Kita menutup aurat saat sholat dengan penutup yang suci dan diperbolehkan. Emang ada yang kagak diperbolehkan? Ada. Contohnya sutra yang 100% sutra. Kalau sarung-sarung sutra, merek-merek yang mahal itu udah campuran. Kalau sutra pure, nah itu nggak boleh. Buat kita kaum laki-laki nggak boleh pakai sutra yang asli sutra. Tapi kalau yang sarung-sarung dijual nih sutra, ini sutra. Itu udah campuran. Walaupun ada sutranya. Wa yajibu raf'un najasa minat taubi wal badani wal makani, dan wajib juga untuk sahnya salat yaitu mengangkat najis dari baju, badan dan tempat salatnya. Jadi wajib untuk kita kalau pengen sah salatnya kita harus mengangkat najis dari baju kita, badan kita dan tempat yang kita pakai buat sholat. Misalkan badan kita udah nggak ada najis nih, di kulit, di mana, cebok udah bersih, di rambut udah nggak ada najis, tapi baju ada yang najis, nggak sah sholatnya. Atau misalkan baju udah kagak ada najisnya, tempat udah nggak ada najisnya, ternyata badan kita ada najisnya, misalkan kencing kagak bersih ceboknya, maka nggak sah. Atau misalkan baju udah bersih, suci, badan udah bersih, nggak ada najisnya, tapi ternyata tempatnya ada najisnya, maka nggak sah sholatnya. Nah, tempat yang dimaksud tempat itu cuman bagian yang kita nempel sama tempat tersebut, Contoh misalkan nih ya, ini nggak ada yang, harusnya ada satu orang relawan buat praktekin ya. Misalkan nih. Nah, relawan biar masuk kamera ente. Iya. Misalkan ngadep sini, misalkan nih. Ya. Sujud misalkan sujud. Nah, yang harus suci itu yang nempel doang sama tubuhnya tuh. Bagian jidat, bagian tangan, bagian kaki, bagian lutut. Tengah sini, tengah perutnya, ya kan? Itu kan kagak nempel sama badan. Walaupun ada najis kagak apa-apa. Begitu. Paham? Jadi walaupun ada najis di bawah ini ya, di bawah ini yang nggak bersentuhan sama tubuh kita kagak apa-apa. Jadi maksud tempatnya suci itu tempat yang bersentuhan sama tubuh kita. Udah itu sampai selesai begini ya. Begitu. Paham tapi kan ente ya? Begitu. Jadi tempat yang bersentuhan sama badan kita. Syukron, jazakumullah khair. Tempat yang bersentuhan sama badan kita. Jadi kalau yang nggak bersentuhan tuh misalkan di daerah perut kita kan kagak nempel. Ente sholat sampai selonjoran gitu sampai perut-perut nempel kagak. Jadi yang nempel sama badan kita doang. Ya, misalkan lagi pengen sholat nih, tahu-tahu ada tai cicak gitu. Wah gimana nih? Gak apa-apa. Yang penting jangan sampai nempel, jangan sampai kena sama anggota tubuh yang kita nempel ke situ, begitu. Atau misalkan bawa nih, kayak begini misalkan nih, ya tidak. Di sini ada najisnya nih, kita bawa, nggak sah sholat kita. Atau misalkan di kantong kita ada sesuatu yang najis, misalkan handphone tadi habis kecemplung ke WC misalkan, atau kena air kencing misalkan, belum dibersihin sama dia sampai keringnya. Kalau dibersihin sayang takut semakin rusak gitu ya. Ini najis berarti nih ya. Terus kita bawa sholat. Nah sholat kita nggak sah karena bawa sesuatu yang najis. Hati-hati tuh. Hati-hati. Handphone kita makan ya, ingat-ingat pernah bersentuhan dengan perkara yang najis nggak? Gitu. Atau yang kita bawa dah, hati-hati. Nah itu harus kita perhatikan. Harus kita mengangkat sesuatu yang najis, baik dari baju kita, badan kita, maupun tempat kita. Wa yajibu 'alal qadiri ayyusalli fardhu qa'iman. Dan wajib atas orang yang mampu berdiri, maka ia berdiri dalam sholat yang fardu. Jadi sholat yang fardu, sholat 5 waktu,
itu wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau misalkan nggak mampu ya udah duduk. Tapi semampunya. Kadang banyak orang yang emang dia nggak mampu buat berdiri dari awal sampai selesai sholat, tapi dia mampu pas berdirinya doang. Pas ruku dia nggak bisa ruku, bisanya duduk. Nggak apa-apa, berdirinya doang dia berdiri. Pas sujud dia nggak bisa sujudnya, nggak kuat. Ya udah, habis berdiri, sholat berdiri, sebisanya. Ruku dia nggak bisa, ya udah pas ruku dia duduk, habis itu ruku. Dia sujudnya juga nggak bisa, ya udah sambil duduk dia sujud lebih rendah lagi begitu. Kadang orang mentang-mentang nggak bisa ruku, dari awal dia langsung duduk. Dari awal langsung duduk. Enggak, sebisanya. Dia bisa pas takbiratul ihram baca Fatihah segitu doang. Habis itu kalau makin lama berdiri dia nggak kuat. Ya udah sebisanya. Wajib, soalnya kalau kita sholat fardu berdiri bagi yang mampu. Kalau sholat sunnah gimana? Nggak apa-apa, tapi pahalanya setengah. Misalkan kita nih gobli atau ba'diyah maghrib, pengen sholatnya duduk aja, kagak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, sah sholatnya. Atau misalkan terawih itu kemarin, ya kalau tahu terawih kemarin duduk aja biar telat ya. Enak tuh ya kan, nyantai duduk terus duduk nggak apa-apa. Tapi rukunya sujudnya sesuai, rukunya biasa begini, sujudnya sujud biasa. Habis itu duduk lagi, begitu. Contoh dah, ya. Contoh dah. Begini, misalkan duduk ya, duduk, sholat duduk. Nah, sholat sunnah ini kalau sunnah nggak apa-apa. Kalau wajib nggak boleh. Sholat wajib kita harus berdiri bagi yang mampu. Kalau misalkan sholat sunnah boleh-boleh aja, walaupun kita mampu nih, ntar nih misalkan pengen praktekin nggak apa-apa, tapi jangan dipraktekin di tempat orang-orang yang sekiranya nanti jadi timbul fitnah. Papa nih ngaji sama Habib jadi begini, padahal dia yang salah, walaupun dia yang nggak tahu, dia yang salah, dia yang nggak ngaji, ya kan? Belum subrek mungkin. Ya kalau dia subrek dia tahu nih pengajian. Jadi kalau sholat sunnah itu boleh kita dalam keadaan duduk. Tapi kalau kita dilakuin di tempat orang-orang yang nggak tahu, akhirnya nih apa-apa nih ajaran baru nih, ngaji di mana? Sono Yanmar, bubarin aja pengajian. Akhirnya kan berabe ya. Akhirnya nimbul permasalahan baru. Jadi kalau misalkan kita sholat sunnah nggak apa-apa kita duduk, tapi pahalanya nggak sempurna. Misalkan sholat gini, habis itu ruku begini, sujudnya sujud biasa. Duduk di antara dua sujudnya begini, udah, gini, gini lagi, gitu. Bagusnya duduknya begini. Udah ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, duduk di antara dua sujud, berdiri ya, berdiri, udah begini lagi, ruku lagi. Itu nggak apa-apa. Kalau sholat sunnah, nggak apa-apa. Ente lakuin di rumah, misalkan nyobain biar ngamalin kali gitu, pengen nyobain gitu ya, nggak apa-apa. Setengah pahalanya, tapi sayang terjadi terusan lagi, jangan. Sayang kalau kita mampu ya berdiri lebih baik. Diwajib untuk orang yang mampu berdiri saat sholat, wajib baginya berdiri untuk sholat wajibnya. Tinggal berapa menit lagi nih kita masuk maghrib? 5 maghrib 17.50, 5 menit lagi ya. Ada pertanyaan? Tadi ya pengen ngebahas korban juga, tapi kayaknya waktu nggak cukup. Padahal kita sebentar lagi bakal menyambut hari raya Idul Adha. Mungkin di antara kita ada yang korban, kali ada pertanyaan-pertanyaan korban gitu ya. Kayaknya korban sambil makan. Kelihatannya emang pada korban ini. Ini yang nanya kayaknya main korban. Apa korban perasaan kali ya? Korban perasaan. Iya. Iya. Dengan siapa, di mana? Passwordnya dulu, boleh. Dengan siapa, perkenalan diri dulu. Iya. Iya. Iya, batalkan wudhu apa enggak gitu. Iya.
kotoran cicak. Pokoknya kotoran mau hewan mau manusia itu najis. Darah najis, nanah najis. Nah, kalau kita lagi dalam keadaan wudu terus nepak nyamuk, kan ada darahnya, ngebatalin wudu kita apa kagak? Gitu pertanyaannya. Ya, ngebatalin wudu kita apa kagak? Tadi ada hal-hal yang membatalkan wudu, ada berapa? 4. Keluarnya sesuatu baik dari kubul maupun dubur. Keluar enggak tuh dari kubul dubur? Enggak ya, nyamuk, darah nyamuk soalnya. Yang kedua, hilangnya akal. Nyamuk kita tepak keluar darah, hilang enggak akal kita? Kagak. Yang ketiga, yang kalau nepaknya kenceng gitu ya di sini, temen ente yang nepak sampai gila, nah itu bisa membatalkan wudu. Nah, yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Kita nempak nyamuk keluar darah, bersentuhan nggak kulit laki-laki dan perempuan? Nyamuk betina kali. Manusia, harus manusia. Kalau kita bersentuhannya sama hewan yang betina nggak membatalkan wudu. Nah, kita nempak nyamuk keluar darah, bersentuhan nggak kita kulit kita laki-laki perempuan yang bukan mahram? Nggak bersentuhan. Dan yang terakhir, yang keempat yang membatalkan wudu, menyentuh kemaluan manusia, nempak nyamuk keluar darah, nyentuh kemaluan apa kagak? Kagak. Berarti membatalkan apa kagak? Kagak. Berarti nggak membatalkan. Udah, pokoknya 4 itu. 4 itu yang membatalkan wudu. Jadi 4 itu yang membatalkan wudu. Itu cuma najis doang. Wudunya nggak batal, cuma najis. Nah, kalau najis tadi tuh, kalau kita pengen sholat, syarat sahnya sholat harus mengangkat najis baik dari badan, baju maupun tempat. Masuk ke syarat sahnya sholat. Kalau pengen sholat, kalau baca Quran nggak apa-apa, ada darahnya nggak apa-apa. Iya. Iya. Ya, iya, itu dia. Itu sering terjadi, apalagi di kota-kota besar. Nah, kalau kita lagi sholat, kebuka aurat kita, kan syarat sahnya sholat tadi harus menutup aurat, ya kan? Harus menutup aurat. Dari syarat sah ini yang tadi disebutin, itu semuanya harus ada dari awal sholat sampai selesai sholat. Jadi kalau pertengahan ada yang satu kurang, tadi kan harus menutup aurat. Berarti kan kalau kebuka aurat kurang satu ya, berarti nggak sah sholatnya, begitu. Jadi nggak sah sholatnya. Misalkan lagi ruku, sujud, apalagi tuh, ya kan, pakai celana ngetat, baju naik, mending kalau bersih, burik lagi ya. Iya, wah itu membatalkan. Makanya kudu cepat-cepat. Kecuali kalau misalnya lagi sholat, pakai kain, pakai sarung. Nah, atau ada angin, kebuka nggak sengaja, kita langsung tutup, nggak apa-apa. Begitu. Atau kayak begitu tuh tadi, kebuka langsung tutup, nggak apa-apa. Cepet-cepet. Kalau buka terus dia tahu, apalagi tahu, itu membatalkan. Kalau terus-menerus membatalkan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini membawa keberkahan untuk kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Bil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan dari penyampaian. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.